Halo everyone, di kesempatan kali ini gue akan menjelaskan terkait dengan tata cara penerbitan NIB berbasis resiko untuk akun non-UMK. Sesuai dengan janji gue kemarin udah bilang bahwa akan gue terbitkan video yang non-UMK-nya. Bang, kenapa sih harus ada UMK dan non-UMK? Karena memang itu regulasi daripada Kementerian BKPM, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, Bang, apa sih bedanya non-UMK dan UMK? Nah, bedanya nanti ada di alur prosedur perizinan penerbitan NIB. Kalau UMK, dia langsung bisa terbit NIB-nya. Sedangkan kalau non-UMK, dia tidak bisa langsung terbit NIB-nya. Dia harus ngurus izin lokasi atau PKKPR bahasa sekarangnya. Ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Bang, misalkan PT gue modalnya 4 miliar. Tapi gue di sini boleh nggak milih untuk non-UMK? Gue bilang modal di OSS dan modal di PT itu modal berbeda. Kalau modal di PT itu masuknya ke AHU, itu jadi modal dasar. Sedangkan modal di OSS itu modal investasi. Nah, modal investasi itu fleksibel, itu bisa mengikuti daripada kemauan si owner bisnisnya. Jadi teman-teman tinggal milih mau UMK atau non-UMK, itu fleksibel. Itu untuk yang statusnya misalkan di bawah 4 miliar. Kalau yang udah di atas 5 miliar ke atas modal dasarnya, itu udah otomatis dia non-UMK. Nah, segitu aja penjelasan dasar dari gua. Kita akan mulai masuk ke dalam langkah pembuatan akunnya terlebih dahulu, karena gua akan ngebagi video ini ke dalam 2 step. Step pertama yaitu terkait dengan cara pendaftaran, step kedua nanti cara pengisian. Ntar gue bakal kasih satu persatu step-stepnya kepada kalian. Oke, mari kita mulai terkait dengan cara pendaftarannya yang terlebih dahulu untuk akun non-UMK. Nah, pertama-tama pasti kita klik daftar di sini. Kita tunggu. Setelah kita klik daftar, nanti dia akan muncul 2 begini teman-teman. Kalau kemarin kan kita udah kiri, udah pernah. Nah, sekarang yang kanan beda tuh. Yang kiri itu di bawah 5 miliar, yang kanan di atas 5 miliar, UMK dan non-UMK. Nah, kita klik lanjut. Nah, kemudian kita harus verifikasi data kita, jenis pelaku usahanya. Karena di sini gue mau bikin PT, kita masuk ke badan usaha, teman-teman. Masuk ke badan usaha, setelah kita klik badan usaha, kita pilih jenis badan usahanya, kemudian kita klik PT. Nah, kemudian email perusahaan gue copy dulu deh email gue. Gue copy email gue, kemudian masuk ke sini. Kemudian kita verifikasi. Setelah verifikasi, dia akan masuk ke email kita. Ya, ini kalau nggak masuk, nah ini masuk 638083. 638083. Nah, ini udah betul. Ntar dia langsung jumping sendiri ke yang ketiga. Yang ketiga kita harus masukin kata sandi, teman-teman. Kata sandi harus dimiliki terkait dengan 8 karakter hurufnya. Kemudian menggunakan angka, huruf besar dan huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan karakter spesial. Karakter spesial ini seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini merupakan syarat wajib untuk OSS RBA sekarang ketika buat password tuh harus unik memang. Nah, kemudian kita klik lanjut, teman-teman. Nah, di sini ketika klik lanjut, kemudian nama PT-nya atau nama CV, nama firma, kalian tulis tanpa awalan PT, CV, yayasan. Biasanya kan di depan akta ada tuh tulisan PT, CV, yayasan segala macam. Nah, kalau di sini nggak usah, langsung aja namanya. Kemudian masukkan NPWP-nya. Setelah teman-teman masukin NPWP-nya, teman-teman masukin SK pengesahan terakhir. SK apa sih, Bang? SK AHU. Nah, kalau misalkan SK pengesahan terakhir, kenapa dibilang seperti ini? Karena ada beberapa PT atau banyak PT yang aktanya tuh udah berubah-berubah. Ketika aktanya berubah, maka dia SK-nya otomatis berubah. Nah, kalau yang nggak ada perubahan gimana, Bang? Cuma akta pendirian, maka masukkan SK pendiriannya. Itu SK-nya tuh biasanya dimulainya begini, AHU, itu pasti itu. Itu terkait dengan cara untuk memasukkan SK. Nah, SK AHU harus dengan huruf besar, menyerupai semuanya, nggak boleh ada yang berbeda. Kalau berbeda, nanti nggak kedetek AHU-nya. Itu untuk trik terkait dengan pengisian AHU. Kemudian diisi nomor ponsel, hati-hati ketika mengisi nomor ponsel, depannya nggak boleh pakai 0, karena 0 nggak mungkin masuk. Ini gue udah klik berkali-kali, itu dia nggak bakal masuk. Nah, harus dimulai dari 8. Ketika dia 8, maka dia masuk. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman harus isi jabatannya apa, misalkan direktur. Kemudian WNI, WNA. Kalau WNA nanti dimintanya paspor, nomor paspor. Nah, kalau WNI itu dimintanya NIK. Diisi nama lengkap semua segala macam. Kemudian saya setuju. Setelah saya setuju, kemudian teman-teman klik daftar. Maka username akan dikirimkan ke email teman-teman.
Nah, ini adalah step pertama untuk pendaftaran akun non-UMK, teman-teman. Maka kita langsung jumping, kita cepet aja, jumping langsung ke yang pengisian data usaha non-UMK. Mari kita masuk ke bab 2. Oke, ketika teman-teman sudah mendapatkan username dan password di email teman-teman, maka teman-teman kita mulai masuk untuk pengisian data usahanya. Pertama kita masukin untuk username, kemudian kita masukin password yang tadi kita sudah buat, kemudian kita klik masuk. Teori sederhana teman-teman, ketika teman-teman akun baru, teman-teman tuh masuknya ke permohonan baru. Nih di sini. Kalau untuk ngisi data usaha. Kalau untuk akun-akun lama tuh kayak akun-akun yang udah pernah punya nerbitin NIB sebelumnya, udah pernah ngasih NIB di OSS RBA, masuk ke pengembangan. Kalau untuk akun migrasi, masuknya ke perubahan, diklik tanda pensilnya. Nah, itu perbedaannya. Ini untuk akun baru, ini untuk akun yang sudah menerbitkan NIB di OSS RBA, ini untuk akun yang baru migrasi. Karena kenapa? Karena nanti jelas ada perbedaan di situ. Perbedaannya kita bedah satu persatu. Nah, kalau kita masuk ke permohonan baru, ke yang sudah menerbitkan NIB, maka di sini tidak akan masuk, teman-teman. Nggak ada tanda birunya. Nah, kalau kita masuk ke perubahan pun sama, nggak ada dia nggak bisa menambah. Nah, ketika kita masuk ke pengembangan, baru di sini akan muncul tambah bidang usahanya, maka kita klik tambah bidang usahanya. Nah, kemudian kita klik pilih tambah bidang usaha. Di sini akan ada muncul dua, utama dan pendukung. Nah, kalau untuk pertama kali isi yang utama, teman-teman. Nah, kalau udah untuk beberapa kali isinya di pendukung, karena kan yang utama cuma satu gitu. Nah, ini kita isi sesuai dengan kode KBLI-nya. Kode KBLI ini kita isi, kemudian kita klik seluruh, kemudian kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, di sini akan ditanyakan, udah pernah punya NIB di OSS 1.0 atau 1.1 apa belum? Kalau udah, klik sudah. Nanti teman-teman diminta NIB-nya mana? Diminta nih di sini. Kalau belum pernah punya, maka klik belum di sini. Nah, di sini pertanyaan kedua, sudah punya NPWP cabang atau punya NPWP cabang atau enggak? Karena NPWP cabang tuh biasanya berbeda, teman-teman. Kalau NPWP cabang tuh 0 di belakangnya tuh diganti tuh. Kalau yang NPWP bukan cabang biasanya 0 aja belakangnya. Nah, kalau misalkan tidak punya, klik aja tidak. Kemudian ini di copy, teman-teman. Untuk jadi judul di sini gitu. Ini untuk jadi judul di KBLI kalian. Nah, ditanya nih sama dia nih, kegiatan usahanya sama nggak dilakuin sama lokasi sebelumnya? Kalau teman-teman baru pertama kali isi, ini nggak bakal muncul tombol ini. Tapi ketika teman-teman udah sering isi, maka ini akan muncul. Ini dia men-save alamat yang pernah kita isi di sini. Nah, kalau kita teman-teman klik iya, maka akan muncul alamat-alamat yang sudah pernah kita isi di sini. Dia nge-save sendiri. Nah, ini kita isi, kita save, segala macam. Ini daratan, kemudian klik tidak. Nah, di sini teman-teman harus masukin peta poligon. Nah, peta poligon gue udah pernah buat videonya, mungkin nanti gue akan perbaharuin videonya karena videonya itu udah agak lapuk, udah agak lama. Karena ini nggak presisi lah. Sekarang itu harus presisi untuk ininya, untuk dokumen si peta poligon. Kalau nggak presisi dia nggak mau. Karena kalau dulu ini bisa diedit nih, ini bisa diubah. Kalau sekarang ini nggak bisa diubah. Nah, nih kan tadi di sini diisinya 200 ya teman-teman. Maka dia bilang luas yang Anda isi itu 200, sedangkan peta poligonnya tuh 4,9 hektar gitu. Jadi peta poligon akan men-save, teman-teman. Dia akan men-save meteran teman-teman, maka meterannya tuh harus presisi. Kalau nggak presisi, dia otomatis ke lock seperti ini. Ini nggak bisa diubah sama sekali. Kalau di versi yang OSS RBA setahun lalu itu masih bisa diubah, masih bisa kita utak-atik. Kalau sekarang nggak bisa diubah sama sekali, gitu. Nah, kemudian ini masukin aja dokumen rencana teknis induk kawasan. Teman-teman bisa masukin mulai dari rencana teknis induk kawasan atau perjanjian-perjanjian lain terkait dengan rencana teknis pembangunan teman-teman. Nah, ini udah diisi semua, kemudian kita cek RDTR. Nah, ini yang gue bilang teman-teman, bahwa ketika kita cek RDTR, misalkan akan ada muncul dua opsi setelah ini, setelah kita mengajukan penerbitan NIB, teman-teman. Nah, ketika kita klik dua-duanya untuk tidak, maka nanti yang akan muncul di NIB adalah verifikasi persyaratan. Kalau verifikasi persyaratan, teman-teman harus ke BPN. Nanti nunggu surat perintah setor. Ntar gue kasih tahu cara ngecek surat perintah setornya. Nah,
Kalau teman-teman di salah satu ini diklik iya, misalkan teman-teman di sini diklik iya, maka yang muncul di NIB teman-teman itu adalah sebelum dicetak dia akan muncul verifikasi pasal 181 itu ke BKPM. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu ketika diklik dua-duanya dia akan registrasinya di BPN, yang satu ke BKPM kalau diklik salah satu. Nah ini yang banyak menimbulkan kebingungan. Maka gue udah disclaimer dulu kepada teman-teman bahwa ini yang harus teman-teman jadi sorotan. Teman-teman mau kemana? Mau ke BKPM atau BPN? Syaratnya apa kalau ke BPN? Kalau ke BPN, teman-teman belum pernah ngajuin PKKPR. Kalau pengen ke BKPM, teman-teman sudah punya PKKPR yang sudah disetujui sama BPN. Itu dua hal yang berbeda yang harus teman-teman telaah tuh. Nah, kemudian di bawah kita isi aja nilai investasinya. Nah, kemudian kita klik validasi resiko, teman-teman. Nah, di sini akan muncul deskripsi kegiatan usahanya, cuman ada kabupaten atau kota, biasanya ada dua. Satunya tuh DKI Jakarta. Karena ini udah kedetek mungkin di Subang. Jadi dia masuknya langsung kabupaten kota. Di sini masuk ke 3 bulan ke depan, teman-teman. Jangan di langsung itu. Karena kenapa? Ini akan mempengaruhi verifikasi, teman-teman. Dikasih jangka waktu itu verifikasinya 90 hari, maka hitung 90 hari ke depan. Gitu. Tenaga kerja dia akan masuk langsung dari KBLI yang lain, kemudian kita tambah produk atau jasa, teman-teman. Nah, ini cuma ada satu, silahkan diklik, kemudian di paste aja untuk ininya, karena ngambil yang tadi kan. Nah, kapasitasnya ada berapa unit, teman-teman? Untuk kapasitas per tahunnya, misalkan kita cuma bikin 10 unit. Nah, di sini teman-teman bisa klik simpan. Nah, teman-teman di sini langsung bisa klik selesai, gitu. Nah, setelah nanti teman-teman klik selesai, nanti teman-teman bisa langsung melanjutkan proses penerbitan NIB. Nah, kan tadi udah di save ya sama kita, udah kita klik selesai, maka kita langsung ke penerbitan NIB-nya nih. Ini yang pasti yang paling banyak banget teman-teman pertanyakan ketika ini akunnya non-UMK ya. Nah, di sini ketika kita mau cetak untuk si 55191 ini, nah dia akan seperti ini di sebelah kanannya, verifikasi persyaratan. Nah, verifikasi persyaratan ini teman-teman harus urusnya ke BPN setempat. Nah, tapi sebelum urus ke BPN setempat, teman-teman nanti di BPN setempat itu harus minta apa sih? Nah, ini kan kalau diklik nih, teman-teman klik nggak bisa tuh dia harus ini dulu divalidasi sama BPN setempat. Lihat nih, sama BPN kabupaten kota terkait. Nah, nanti kalau sudah divalidasi sama mereka, kita akan dimunculkan surat perintah setor. Surat perintah setornya tuh masuk ke email atau masuk ke OSS ini sendiri, tapi gue belum pernah lihat sih untuk masuk ke OSS nya sendiri. Gue sering itu ngurus untuk ke BPN langsung gua. Karena kenapa diurus ke BPN langsung? Karena di emailnya nggak pernah masuk. Nah, kita bisa tahu ini ke BPN ini dari mana sih, Bang? Nah, ini dari verifikasi persyaratan. Tadi kalau kita klik iya tuh di dua yang tadi, maka teman-teman itu bukan masuknya ke BPN tapi ke BKPM. Kalau ke BKPM tuh mudah. Karena kita pernah menerbitkan PKKPR, kita tinggal tunggu verifikasi pasal 181-nya, tinggal kita kontak aja si kontak BKPM ini di nomor ini, atau yang gue biasa telepon itu kontak 146 OSS itu yang gue sering telepon ketika pengajuannya di BKPM. Nah, cara untuk mengetahui surat perintah setornya itu biasanya di sini, di pelacakan, kemudian klik perizinan berusaha, teman-teman. Setelah klik perizinan berusaha, cari KBLI-nya. Nah, ini adalah KBLI-nya, kemudian kita lacak status permohonan. Nah, di sini terlihat tuh dia kemana ditujunya. Dia pertama ditujunya tuh ke PTSP, kewenangannya PTSP, masuk PTSP Subang. Kemudian dia ke Kementerian Agraria dan BPN, telah terkirim menunggu verifikasi persyaratan. Nah, di sini harusnya sih 20 hari. Nah, teman-teman nanya kan, Bang, lu bagaimana cara mengetahui PNBP atau log PNBP? Ini ada di sini. Kalau untuk dari OSS harusnya sih ada di OSS ya, dan dikirim melalui email, tapi kenyataannya nggak seperti itu, teman-teman. Kenyataannya log PNBP-nya tuh udah setahun nggak ada yang pernah muncul untuk di OSS. Teman-teman harus ngurus itu sendiri ke BPN. Itu kalau untuk di Kementerian Agraria. Nah, kalau ke BKPM mah by phone aja, mereka nggak bakal menerima konsultasi secara offline. Teman-teman mau datangin kantornya tuh
pasti akan disuruh untuk konsultasinya online, teman-teman. Jadi saya sarankan cuman by phone, WA, atau email gitu. Ini kalau diklik log PNBP-nya, maka begini deh, log PNBP-nya tidak ditemukan, atau log PNBP-nya tuh belum pernah terbit gitu. Nah, ketika ditanya, Bang, berapa sih PNBP yang harus kita bayar? Misalkan PNBP yang harus teman-teman bayar itu ada di Permenq nomor 156 tahun 2021, itu terbitnya bulan Oktober di tahun 2021. Teman-teman bisa hitung di situ sendiri berapa PNBP yang teman-teman harus bayar. Nah, itulah yang bisa gue sampaikan untuk terkait dengan penerbitan NIB di akun non-UMK. Teman-teman ketika nanya gue, Bang, kenapa lu nggak bisa sampai terbit? Karena memang tidak bisa sampai terbit secara langsung kalau untuk non-UMK, kalau teman-teman harus validasi PKKPR ke dua lembaga tersebut. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.